Setelah bereinkarnasi menjadi ular raksasa, hal pertama yang kulakukan, aku baru saja menculik seekor ular dari pinggir jalan, dan merasakan nikmatnya menjadi seekor ular. Tapi 3 detik kemudian aku benar-benar panik, karena aku sadar ular betina kecil yang kelihatannya biasa ini, ternyata adalah reinkarnasi Ratu Naga yang memimpin 100.000 pasukan air klan naga. Saat ini ular betina kecil itu sedang meringkuk di sudut, menjilati luka di tubuhnya akibat perlakuan kasarku. Tatapan dingin mata ularnya dipenuhi dengan kebencian. Aku adalah Ratu Naga yang agung. Beraninya aku dinodai oleh makhluk kecil tak beradab ini. Tunggu sampai kekuatanku pulih. Aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabik-cabik tubuhmu. Meskipun ular betina itu tidak membuka mulutnya, tapi aku bisa dengan jelas mendengar raungan di dalam hatinya. Aku pun langsung tertegun di tempat. Tidak kusangka ular betina kecil ini juga seorang reinkarnator. Dan dia adalah sosok hebat setingkat Ratu Naga. Memikirkan kejadian tadi, aku jadi merinding ketakutan. Ratu Naga ini sekarang pasti ingin menelanku hidup-hidup. Jika dia benar-benar berhasil memulihkan kekuatannya, aku takut aku akan menjadi ular kering kapan saja. Saat aku sedang berpikir untuk menghabisinya selagi dia lemah, tiba-tiba suara mekanis yang dingin meledak di kepalaku. Sistem ular baik dapat balasan baik berhasil diikat. Kemampuan inti terbuka, pengembalian 100 kali lipat. Aturan mengharuskan untuk memberikan keuntungan pada target yang terikat. Diri sendiri bisa mendapatkan hadiah hingga 100 kali lipat. Target yang terikat Longlinger, mantan Ratu Naga. Kondisi saat ini terluka parah dan sekarat. Mendengar ini hatiku sangat gembira. Benar saja jari emas yang wajib dimiliki para transmigrator akhirnya datang juga. Kemudian aku langsung menoleh ke arah Longlinger yang meringkuk di mulut gua. Saat ini di mataku dia langsung berubah. Jimat pencabut nyawa apa itu semua tidak penting. Ini jelas-jelas adalah harta karun yang langka. Longlinger kebetulan bertemu dengan tatapanku. Tubuhnya tanpa sadar bergetar hebat. Saat itu tubuhku yang besar langsung merayap menuju mulut gua. Melihat ini hati Longlinger langsung bergejolak. Ular ini mau apa lagi? Di kehidupan sebelumnya sebagai Ratu Naga, dia sangat paham sifat dasar ular yang bernafsu. Jika aku harus melakukannya untuk kedua kalinya, dia lebih baik menggigit lidahnya sendiri dan bunuh diri sekarang. Terlihat seberkas cahaya ketegasan melintas di matanya. Jelas dia sudah siap untuk bertarung mati-matian denganku. Tapi dia tidak menyangka aku sama sekali tidak meliriknya. Aku langsung melewatinya dan berjalan ke kedalaman hutan. Aku bisa mendengar dengan jelas apa yang ada di pikirannya. Pepatah sifat ular itu bejat memang tidak salah. Tapi di kehidupanku sebelumnya aku adalah perjaka lugu yang jomblo selama 30 tahun. Pengalaman pertamaku juga bersamanya. Lagi pula sebenarnya insiden barusan sama sekali bukan niatku. Karena saat itu kesadaranku bahkan belum sepenuhnya pulih. Aku bergerak cepat melintasi hutan, sambil berusaha keras menyatukan ingatan di benakku. Hal terpenting sekarang adalah segera meningkatkan kultivasiku. Berusaha secepatnya berubah wujud menjadi manusia dan melepaskan cangkang ini. Saat aku muncul kembali di mulut gua, mulutku sudah penuh dengan mangsa. Melihatku kembali, Longlinger secara naluriah meringkukkan tubuhnya. Dia tadi juga sudah mencoba untuk kabur, tapi luka di tubuhnya terlalu parah. Bahkan untuk bergerak sedikit saja terasa sulit. Setelah melihat tumpukan makanan berdarah itu, tenggorokan Longlinger bergerak dan dia menelan ludah dengan paksa. Tapi demi menjaga harga dirinya sebagai ratu, dia tetap mengangkat kepalanya menolak makanan pemberian. Tadinya aku masih ingin menggodanya lagi. Tapi setelah dipikir-pikir lebih baik tidak usah. Kalau aku benar-benar membiarkan pohon uang ini mati kelaparan, maka aku akan rugi besar. Jadi aku langsung menggigit beruang coklat itu dan melemparkannya ke depannya. Tapi ekorku tidak sengaja menyentuh tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergetar dan sisiknya berdiri. Tapi mulutnya masih memaksakan diri untuk mendengus dingin. Longlinger menatapku dengan mata penuh keterkejutan. Tapi saat ini dia sudah sangat kelaparan. Meskipun dia adalah Ratu Naga yang agung, dia tetap tidak bisa melawan naluri bertahan hidup. Sudahlah, aku akan dengan terpaksa mencobanya sedikit. Tunggu sampai kultivasiku pulih baru akan kuperhitungkan dengan si manis ini. Seketika Longlinger tidak lagi menahan diri dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dalam satu gigitan dia merobek kulit tebal beruang coklat itu. Mendengar isi hatinya itu wajahku langsung menjadi masam. Makan makananku, minum minumanku. Tapi di otaknya masih memikirkan cara mengulitiku. Kalau saja sistem tidak mengikatku pada pelindung kuat ini, aku sudah kabur sejak lama, dan membiarkanmu menunggu kematianmu di sini. Tak lama kemudian, pikiranku seperti petasan yang meledak. Serangkaian nada notifikasi berbunyi. Selamat kepada host, mendapatkan hadiah pengembalian 100 kali lipat. Persepsi panas. Selamat kepada host, mendapatkan hadiah pengembalian 100 kali lipat. Penciuman super. Selamat kepada host, mendapatkan hadiah pengembalian 100 kali lipat. Kekuatan pencekik. Aku segera membuka panel sistem untuk memeriksa. Luar biasa, sudah ada belasan kemampuan praktis di atasnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya dalam hati. Memang pantas disebut master kultivasi. Hanya dengan memakan seekor beruang coklat, keuntungan yang kudapatkan begitu mengerikan.
Tanpa basa-basi aku langsung membawa kembali seekor rusa besar, dan melemparkannya lagi ke hadapan Long Linier. Saat ini dia sedang sibuk mencerna makanan di perutnya. Tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihatku melemparkan mangsa lain, dia pun tidak menolak dan langsung membuka mulut untuk mengoyaknya. Suara notifikasi sistem yang merdu terus meledak di benakku. Aku sangat senang sampai tidak bisa berhenti tersenyum. Apakah ini yang disebut menang sambil rebahan dalam legenda?